Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang deteksi penyakit tanaman kentang menggunakan CNN. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Raditya Nandar Ainur Fadilah, NIM 22111070004, Afarhan Fawaz Fadilah R, 22111070005, Taufik Gilang Ramadan, 22111070009, Ahmad Dafa Julianda, 22111070011, dan Putri Nurul Hidayati, NIM 22111070017. Next. Selanjutnya kita akan membahas, dan sini pembahasannya terdiri dari 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga manfaat, dan yang terakhir adalah simulasi program. Ya, baik. Di sini pertama ada latar belakang. Dieng sebagai daerah penghasil kentang terbaik di Indonesia memiliki kondisi ideal untuk budidaya kentang pada ketinggian 2000 mdpl. Kentang di Dieng dengan karakteristik gurih dan tekstur lembut menjadi bahan pangan alternatif yang kaya karbohidrat dan vitamin C. Namun, penyakit hawar daun yang disebabkan oleh Phytophthora inventans dapat merusak hasil panen secara signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sistem deteksi otomatis menggunakan kecerdasan buatan atau AI, khususnya Convolutional Neural Network atau CNN, untuk mendeteksi penyakit pada kentang secara akurat dan efisien. Oke, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu yaitu cara mendeteksi penyakit pada kentang ya, terutama pada daunnya. Yaitu bagaimana cara mendeteksi penyakit pada tanaman kentang menggunakan metode Convolutional Neural Network. Nah, sebelum itu saya ingin ngejelasin dulu apa itu Convolutional Neural Network atau CNN. Jadi itu adalah salah satu metode dalam deep learning yang dirancang untuk menganalisis data dalam bentuk gambar. Nah, tapi dalam konteks ini mendeteksi penyakit pada tanaman kentang yaitu. Nah, yang dideteksinya itu berupa gambar dari daunnya dengan mengidentifikasi pola atau ciri khas pada daun kentang seperti tingkat kerusakan, seperti sehat, busuk ringan, dan busuk parah. Kemudian yang kedua itu jenis penyakit kentang, seperti yang sudah dijelaskan tadi itu ada 3, yaitu sehat, busuk ringan, dan busuk berat. Tapi di sini kami mengambilnya itu sebanyak 52 data gitu. Dengan kerusakan ringan sama kerusakan berat dan sehat. Nah, penentuan jenis penyakit ini krusial untuk memberikan solusi yang tepat pada budidaya kentang. Nah, kemudian itu yang ketiga, yaitu seberapa akurat model CNN ini. Jadi, pertanyaannya itu kayak membandingkan hasil deteksi secara otomatis atau melalui deep learning ini dengan metode manual gitu, yang dilakukan oleh petani ataupun ahli tanaman ini. Nah, pembanding akurat ini sangat penting gitu buat kita tuh ngebandingin hasil kerja dari program kita ini apakah berfungsi secara benar ataupun enggak. Next. Kemudian ada manfaat. Manfaat dari sistem ini adalah yang pertama, sistem ini menawarkan solusi teknologi baru untuk mendeteksi penyakit pada tanaman kentang secara cepat dan akurat, sehingga membantu petani untuk meningkatkan hasil panennya. Yang kedua, ada sistem ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI, khususnya deep learning, untuk menganalisis gambar tanaman dan mengidentifikasi penyakit. Kemudian yang ketiga ada dapat membuka peluang bagi pengembangan teknologi pertanian yang lebih canggih dan mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang pertanian. Baik, selanjutnya yaitu metode. Jadi metode yang kami gunakan dalam sistem ini itu menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network.
yang sudah dijelaskan tadi, ini digunakan untuk mengklasifikasi. Jadi pengklasifikasian yang akan dilakukan ini nanti untuk mengklasifikasi kondisi dari kentang yang sudah diperoleh dari kebun, seperti kondisi baik, busuk ringan atau busuk berat atau yang lain-lainnya juga. Selanjutnya mengenai simulasi program akan dijelaskan oleh masing-masing dari bagiannya. Oke, jadi begini untuk simulasi pada programnya, kami menggunakan Google Colab. Nah, di sini tuh ada yang pertama tuh bagian dari importing library. Nah, pada importing library ini berfungsi untuk mengimpor library yang dibutuhkan pada proses klarifikasi citra daun kentang. Nah, yang pertama itu ada TensorFlow yang digunakan untuk membangun dan melatih dari model deep learning yang kita pakai. Kemudian itu ada Matplotlib. Nah, itu digunakan untuk memvisualisasi data, yaitu menampilkan gambar dari daun kentangnya gitu. Kemudian itu ada Google Colab Import Drive. Nah, itu untuk mengakses datasheet yang disimpan pada Google Drive karena kita memerlukan datasheet gitu. Yang datasheet itu berupa kayak spesifikasi daun-daunnya itu. Nah, sehingga kita tuh perlu datasheetnya yang disimpan di Google Drive. Terus yang kedua tuh ada bagian data processing atau proses data. Nah, itu kan ada batch size sama dengan 32. Nah, itu maksudnya itu ukuran batch, yaitu jumlah sampel data yang diproses dalam satu iterasi gitu. Kemudian tuh yang di bawahnya tuh ada image size, itu 256. Nah, itu maksudnya tuh kayak resolusi gambar yang akan diubah menjadi 256 dikali 256 pixel. Nah, kemudian itu ada epochs. Itu tuh model yang dilatih gitu selama 50 kali iterasi. Nah, kemudian itu ada channel. Nah, itu channel itu menunjukkan bahwa gambar memiliki 3 warna RGB. Nah, kemudian itu di bagian bawahnya tuh ada drive mount. Nah, itu kan sama kayak tadi karena kita menyimpan datasheetnya itu di Google Drive. Jadi kita tuh perlu mengakses melalui path yang itu. Nah, baru itu berhubungan dengan datasheet path. Nah, itu sama dengan itu nama folder sama filenya gitu yang ada di Google Drive. Nah, kemudian di bawahnya tuh muat datasheet dari directory. Itu maksudnya itu kita kan memakai directory keras tuh, sehingga kita tuh mengakses dari data dari Google Drive-nya. Nah, kemudian buat yang image size itu, nah image itu karena kita memakai image size 256 dikali 256, maka kita tuh perlu memasukkan buat image size gitu. Kemudian bawah. Nah, ini kan nah terus nanti dapat nih kelas names ya. Karena di datasheet-nya itu di folder kita bikin 3 folder lagi dengan tiap folder itu mempunyai namanya yang berbeda-beda sesuai dengan klasifikasinya gitu. Nah, kemudian data visualisasi atau penggambaran data. Coba bawah. Nah, untuk penggambaran datanya itu gambar-gambar dari datasheet ditampilkan pada seperti busuk daun parah. Nah, yaitu gambar daun kentang yang mengalami kerusakan parah. Kemudian busuk daun ringan, gambar daun kentang dengan kerusakan ringan. Nah, terus untuk yang angkanya itu yang 32 atas. Nah, terus untuk outputnya itu yang angka
merupakan jenis peak angka 1 tuh untuk mempresentasikan kelas gitu dari busuk daun ringan. Kemudian untuk yang angka 2 untuk mempresentasikan kelas dari busuk daun parah. Terus buat angka 0 itu buat daun yang sehat gitu. Kemudian trend test split, kita di sini akan melakukan pengetesan dengan penjelasan seperti 80% itu untuk training atau pelatihan, 10% untuk validasi, dan 10% untuk testing. Jadi kenapa kita pakai buat training lebih banyak? Karena agar untuk validasi dan testingnya nanti bisa lebih akurat. Di sini trend size sama dengan 0.8 karena di sini 80 bagi 100 dan sini akan menghasilkan 54 kali. Jadi untuk pelatihan ini kita melakukan sebanyak 54 kali dan kemudian untuk testingnya sebanyak 14 kali dan untuk validasinya menghasilkan 6,8. Ke bawah. Selanjutnya ada splitting using function, di mana pada program ini kita akan melakukan training ulang atau pelatihan ulang dan validasi serta juga tes untuk mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik. Di sini data akan diacak lagi atau di-shuffle agar bisa menghasilkan hasil yang serupa. Misalkan itu hasilnya divalidasi sebagai kerusakan ringan ataupun kerusakan berat. Next ke bawah. Di sini ada catch shuffle. Ke atas. Oke, di sini terlihat menghasilkan pada fungsi for image batch labels batch in dataset ini menampilkan gambar dengan tampilan angka. Bawah. Ke bawah. Bawah lagi. Karena kita menggunakan banyak data, jadi di sini menampilkan banyak foto juga dalam bentuk angka. Angka di sini bisa saja itu menunjukkan tingkat warna atau tingkat kecerahan dari daun tersebut. Ke bawah. Kemudian ada pre-processing daring model creation. Di sini foto atau dataset akan di-resize dan di-rescale ke 1:255. Kemudian ada bagian processing during model creation, itu digunakan untuk menyeting atau mengatur dari ukuran dari gambar sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga gambar-gambar yang nanti akan diinputkan untuk melakukan proses modeling itu memiliki ukuran yang sama.
Kemudian ada di rescaling ini digunakan untuk mengatur skala dari bentuk pixel atau 255 menjadi bentuk 0 dan 1 seperti itu. Kemudian ada data augmentation. Data augmentation ini digunakan untuk mengedit gambar atau seperti yang ada di sini yaitu random flip, yaitu berfungsi untuk membalik gambar sehingga nanti gambar yang akan dimasukkan ke dalam gambar yang akan digunakan sebagai model itu akan lebih bervariasi sehingga nanti si AI sendiri memiliki banyak variasi untuk menentukan objek yang akan digunakan. Kemudian ada random rotation, yaitu untuk mengatur kemiringan secara random. Oke, kemudian ada bagian model creation. Nah, di sini di baris pertama ada input shape, yaitu digunakan untuk menentukan dimensi dari input gambar. Di mana ada 3 inputan, yaitu image size. Image size yaitu digunakan untuk menginputkan ukuran gambar yang di sini berupa 256 pixel kali 256 pixel. Kemudian koma channel yang akan digunakan karena kita menggunakan gambar RGB, maka channel yang digunakan adalah 3, yaitu red, green, blue. Seperti itu. Kemudian ada fungsi model. Nah, model sekuensial ini digunakan untuk membuat model dengan lapis-lapis yang tersusun secara berurutan. Jadi pemodelan akan dilakukan di sini. Di dalam model ini ada input yang digunakan untuk mendefinisikan input set. Nah, kemudian di bagian ini juga proses konvolusi dilakukan. Seperti yang ada di program, ini merupakan baris-baris konvolusi dengan kernel size yaitu 3,3 dan max poolingnya adalah 2,2. Kemudian masuk di bagian model summary. Di bagian ini digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang model, termasuk jumlah parameter yang dapat dilatih. Seperti output yang ada, yaitu terdapat layer, kemudian output shape, dan parameter. Dapat dilihat di sini ada layer untuk sekuensial, ada layer untuk konvolusi, kemudian ada layer untuk max pooling secara berurutan dengan hasil output shape dan hasil parameter yang berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan dari tabel ini dan memiliki total parameter yaitu sejumlah 203.075 parameter. Kemudian trainable parameter atau parameter yang dapat dilatih itu sejumlah 203.075 parameter. Kemudian parameter yang tidak dapat dilatih sejumlah 0. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa semua parameter dapat kita latih. Kemudian bagian model compiling, di sini digunakan untuk melakukan compile pada model yang kita buat atau bikin. Oke. Baik, selanjutnya yaitu training the model atau pelatihan model. Jadi di sini itu dalam pelatihan model itu kita melakukan memanggil fungsi model fit. Jadi model fit ini nanti digunakan untuk melatih model pada dataset pelatihan. Oke,
Selanjutnya itu di situ ada batch size. Untuk batch size-nya sendiri itu tadi sudah disetting di paling awal itu 32. Kemudian ada validation data. Nah, ini nanti untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang tidak terlihat selama pelatihan. Nah, kemudian untuk verbosnya itu untuk menentukan tingkat keluaran log selama pelatihan. Itu sama dengan satu yang mana nanti akan menampilkan progress bar-nya per epoch-nya. Untuk epoch-nya itu tadi 50. Kemudian di bawah itu ada hasil running dari programnya, itu seperti itu. Sampai dengan 50 epoch. Nah, selanjutnya untuk length itu untuk menghitung panjang dataset uji. Jadi untuk menghitung panjang dari datasetnya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu akurasi. Untuk akurasi sendiri ini untuk evaluasi modelnya. Nah, di situ kita itu akan menampilkan akurasi dan juga loss-nya. Itu terlihat pada skor. Kemudian training history. Bisa ke bawah. Nah, untuk history ini untuk menampilkan riwayat dari pelatihannya. Jadi data yang tadi sudah tersimpan itu ada dalam history tersebut. Nah, ini untuk data-datanya. Ya. Nah, kemudian untuk history loss-nya itu untuk menampilkan riwayat dari nilai loss-nya. Selanjutnya itu ini yang dalam baris 140 itu sama juga, itu history untuk akurasi dan juga loss-nya. Ya, baik. Selanjutnya ada graphical representation of accuracy yang dimana berguna untuk menunjukkan seberapa akurat prediksi model yang dibandingkan dengan data sebenarnya. Bapak Mas Gilang. Terus Mas Gilang. Oke. Lalu tadi yang atas sudah ada outputnya, ada gambarnya ya. Nah, oke. Lalu prediction function yang berguna fungsi atau algoritma yang digunakan untuk menghasilkan prediksi berdasarkan data input. Baik, yang terakhir ada prediction yang hasil yang dihasilkan oleh tadi prediction function berupa angka atau label kategori atau probabilitas, dan juga di sini ada keterangan atau sebuah gambar, itu foto-foto daun atau gambar daun yang ada keterangannya seperti ada daun busuk atau daun parah, busuk daun parah, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.